Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Akhwat sekalian yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di akhirat nanti bersama para nabi, para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, biidznillah taala pada pertemuan perdana di kelas online ini ya, kita akan membahas tentang tauhid ya. Dan kitab yang kita pakai adalah kitab Tauhid 3 karangan Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia. Penyimpangan dalam kehidupan manusia. Ikhwan sekalian, pada asalnya ya, manusia itu dan semua bayi yang dilahirkan berada dalam fitrah. Dan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah berada dalam tauhid. Artinya bahwa semua manusia, semua bayi yang dilahirkan ya, semua berada dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, beragama Islam, maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan ini jelas ya bahwa fitrah asal manusia ya, semuanya, seluruhnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang merubah fitrah tersebut adalah lingkungan, keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan yang lain sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan lawan kata atau kebalikan tauhid adalah syirik ya, yang dimana nanti akan dibahas secara rinci di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Jadi tauhid ini lawannya adalah syirik ya. Dan syirik ini artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau membandingkan
selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang dimana mereka ini karena kagum dengan orang-orang saleh, mereka menjadikan ketika mereka meninggal dunia, ya, mereka membuat patung yang serupa dengan orang-orang saleh tersebut. Pada awalnya biasa saja, hanya berbentuk patung, ya. Kan tapi kemudian hari, ya, hari demi hari mereka menyembahnya, sehingga terjadilah kesyirikan di antara mereka. Dan juga datangnya Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, yang dimana orang ini mengubah agama Nabi Ibrahim dan juga membawa patung-patung ke negara Arab termasuk Hijaz, ya. Pada waktu itu maka tersebarlah kesyirikan yang menyembah patung, menyembah pohon dan juga yang lainnya. Maka atas karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan, ya, manusia ke jalan yang benar, mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga menghancurkan patung-patung, ya. Bisa kita dengar di Sirah Nabawiyah bagaimana Nabi ketika Fathu Makkah, ya, menghancurkan semua patung yang ada di Ka'bah. Maka dengan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka terang benderanglah dunia ini, ya, bercahayalah dunia ini dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjayalah, ya, generasi pertama, sahabat, juga tabi'in atau tabi'in. Mereka termasuk generasi yang utama. Maka ketika generasi ini mulai hilang, maka muncullah lagi kesyirikan. Ya, apa faktornya atau sebabnya? Karena kebodohan terhadap agama Islam dan juga banyaknya atau merajalelanya para dai-dai sesat, ya, yang mengajak manusia kepada kesesatan, berdakwah tanpa ilmu, hanya hawa nafsu yang mereka kejar, hanya dunia yang mereka inginkan. Waliyadzubillah. Maka inilah, ya, sekilas tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia. Adapun nanti akan kita bahas tentang macam-macam tauhid, ya, ada rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Walaupun mungkin kalian sudah bahas pada semester sebelumnya tentang rububiyah, yang dimana tauhid rububiyah ini keyakinan bahwa Allah lah yang mengurus semua makhluk, ya, semua makhluk alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit sekali orang yang mengingkari tentang rububiyah ini, ya, seperti Firaun, ya, juga orang ateis dan juga komunis, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, kan, tapi hakikatnya mereka meyakini dalam hati mereka, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jahadu biha wa sayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa, dalam surat An-Naml ayat 14, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi intinya bahwa penyimpangan terhadap kehidupan manusia ini bukan terjadi pada masa kita, kan, tapi ini sudah terjadi pada zaman dahulu kala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk meluruskan manusia, menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua seorang muslim yang istiqomah dalam
ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita ketemu di kelas online berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wal inayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.